Maka di sini mungkin kita bikin rangkuman. Saya sedikit bikin catatan di sini, yakni tentang jenis bibit porang, perbedaan dan sifatnya. Terus yang kedua ialah jenis tanah dan MDPL yang cocok. Terus yang ketiga, bibit yang baik dan harganya berapa. Yang keempat, waktu tanam dan siklus porangnya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang tanaman porang, banyak sekali hal-hal yang harus kita ketahui. Karena tanaman ini bukan tanaman yang seperti layaknya tanaman yang lain. Perlu mengetahui segalanya tentang porang sebelum kita berbudidaya. Maka banyak sekali yang berusaha untuk sharing tentang tanaman porang, dan kita selalu menganjurkan coba dulu tanam sedikit supaya kita bisa mengetahui dan mengerti benar karakter porang itu bagaimana, cara perawatan bagaimana, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka di sini mungkin kita bikin rangkuman. Saya sedikit bikin catatan di sini, yakni tentang jenis bibit porang, perbedaan dan sifatnya. Terus yang kedua ialah jenis tanah dan MDPL yang cocok. Terus yang ketiga, bibit yang baik dan harganya berapa. Yang keempat, waktu tanam dan siklus porangnya bagaimana. Untuk hal-hal yang lain, masalah persiapan lahan, olah lahan, dan perawatan dan sebagainya, ya, kita coba akan bikinkan video selanjutnya. Jadi untuk saat ini kita bahas dulu yang 4 tadi. Yang pertama ialah jenis bibit porang dan perbedaan sifatnya. Yang banyak diketahui dari seseorang untuk bibit porang ini pada dasarnya ialah bibit katak. Cuman sebenarnya untuk porang sendiri itu ada 3 jenis bibit. Yakni pertama ialah bibit spora, atau orang mengenalnya sebenarnya ini ialah bunga daripada porang. Rata-rata bibit bunga porang ini apabila muncul bunga secara otomatis tidak bisa muncul daun. Yang kedua adalah bibit katak, atau orang menyebutnya itu bulbil. Bibit katak ini terdapat pada ketiak daun yang ada di atasnya pohon porang seperti ini. Ini bibit katak. Terus yang ketiga ada yang namanya bibit umbi. Satu persatu kita bahas untuk bibit spora. Bibit spora sendiri itu bibit yang dari bunga itu sangat kecil. Ada yang spora besar, ada yang spora kecil. Orang menyebutnya adalah spora super dan spora biasa. Karena jenis spora ini nanti dilihat daripada tongkolnya. Kalau tongkolnya bunganya sudah bisa membesar, secara otomatis isinya nanti juga besar-besar. Kalau tongkolnya masih kecil-kecil dan rapat, itu biasanya nanti secara bijinya itu pun juga pasti kecil-kecil. Dari bunga spora ini, dalam 1 kilo rata-rata untuk isi bunga spora yang besar itu 4.000 biji, atau bahkan ada yang 3.500 bijian. Tapi untuk biji spora yang kecil itu bisa nyampe 8.000 atau mungkin 8.500 biji kalau itu memang kecil-kecil. Nah, ini menjadi solusi tersendiri buat petani porang yang pengen budidaya secara banyak. Nah, kemarin sudah kita upload ya cara-caranya bagaimana, nanti akan kita bahas lagi untuk sifat-sifatnya supaya teman-teman jangan sampai nanti kurang paham dengan sifat-sifatnya bibit ini sehingga budidaya menjadi gagal. Porang ini karena ditanam dalam waktu 2 tahun, untuk tahun pertama dan tahun kedua itu mempunyai sifat yang sangat berbeda. Katakanlah untuk tahun pertama, rata-rata orang itu akan menanam dari bibit katak ataupun bibit spora. Untuk bibit spora sendiri yang kita pelajari itu ialah bibit yang lumayan murah dengan jumlah yang banyak, sehingga sangat cocok apabila kita budidayakan di situ. Nah, cuman perlakuan bibit-bibit kecil ini berbeda dengan perlakuan bibit yang nantinya dari umbi. Bibit umbi itu rata-rata ialah bibit yang ditanam sudah 1 tahun. Cuman kadang memang ada bibit-bibit yang kecil ya, kecil sekali. Ini untuk bibit kecil itu rata-rata masih butuh waktu 2 tahun lagi tetap sama. Nah, spora ini
mempunyai sifat tanaman yang sangat butuh perlindungan, sehingga apabila penanaman dari spora ini perlu diwaspadai. Untuk panas matahari itu tidak membutuhkan panas yang berlebih. Yang dibutuhkan untuk tanaman jenis spora ini rata-rata cuma membutuhkan 50% dari cahaya matahari. Sehingga apabila kita tanam di lahan-lahan bebas naungan, secara otomatis banyak terjadi kendala. Di antaranya panas mati ya karena kepanasan. Yang keduanya ialah banyak sekali kendala tentang hama, karena daunnya yang kecil. Hama yang ada itu biasanya ulat ya. Ulat itu begitu makan daun nanti akan habis, sehingga pertumbuhan tunas kedua itu menjadi lambat. Karena apabila tunas pertama itu sudah diganggu, tunas keduanya itu akan tumbuh semakin kecil. Berbeda dengan adanya kalau tunas pertama sebelum diganggu itu sudah muncul calon tunas kedua, kemungkinan insya Allah tunas kedua itu masih bisa bertahan lebih besar. Nah, ini perlakuan yang jelas. Untuk bibit-bibit spora kita anjurkan semaksimal mungkin untuk menggunakan naungan, karena dampaknya untuk tanaman porang ini memang tidak bisa dipaksakan. Ini full butuh yang namanya naungan dan kebutuhan sinar matahari. Untuk bibit-bibit kecil itu hanya sekitar 50%. Di mana Anda bisa mensiasati untuk bibit kecil dengan sinar matahari yang cukup kurang, secara otomatis pertumbuhannya akan bisa maksimal. Yang jelas untuk perawatan nanti memang butuh ekstra ya. Untuk ekstra, karena pertumbuhan dari porang ini sangat lambat. Tunas pertama untuk muncul tunas kedua sampai dengan tunas ketiga, tunas keempat, secara otomatis gulmanya nanti juga akan luar biasa. Apabila memang kita menanam dari bibit spora ini perlu ekstra perhatian khusus. Ini untuk pemula ini kalau memang itu sudah terbiasa dengan petani ya silahkan nanti. Yang jelas guidance kita untuk tanaman jenis spora ini diharapkan untuk dikasih naungan hampir 50% matahari yang masuk. Terus perawatannya memang ekstra. Untuk pembersihan gulmanya pun juga ekstra. Perawatan sampai dengan tunas keempat. Nah, setelah tunas keempat itu pun untuk gulmanya baru bisa lebih ringan. Ini yang namanya bibit spora. Terus yang kedua ialah bibit kata. Bibit kata atau bulbil yang dihasilkan dari ketiak daun seperti ini. Nah, ini ialah bibit-bibit yang cukup mudah untuk dirawat, cukup mudah untuk ditanam. Nah, makanya dari kemarin sebenarnya kita memang menyarankan untuk pemula itu menggunakan bibit kata. Karena perlakuan bibit kata di dalam karantina untuk mengetahui nanti sampai dengan musim tanam, itu perawatannya cukup mudah dengan syarat-syarat tertentu. Karena banyak sekali juga yang namanya kata ini tidak layak ditanam. Nah, makanya banyak orang yang menggunakan momen ini itu dengan kata-kata bibit-bibit yang mendapatkan sertifikat kan itu. Karena apa? Ya itu mungkin lebih ada jaminan. Cuman yang di sini yang saya perlu tegaskan, kita tidak butuh bibit yang bersertifikat. Yang jelas untuk bibit kata ini perawatannya untuk karantina sampai dengan musim tanam itu akan lebih mudah, dan juga penanaman nanti untuk kata pun pada dasarnya juga butuh perlindungan khusus. Di kata-kata di awal secara otomatis memang butuh yang namanya naungan yang tidak ternaungi secara 100%. Kita cuma membutuhkan matahari sekitar 75% di situ. Nah, ini untuk bibit-bibit kata. Yang ketiga ialah bibit umbi. Bibit umbi ini pada dasarnya ialah bibit yang sudah dihasilkan dari spora pada tahun pertama ataupun katak pada tahun pertama. Itu menjadi umbi-umbi yang kecil, yang umbi-umbi mini yang rata-rata nanti untuk beratnya itu ada yang 1 kilo isi 30, ada yang 1 kilo itu isi 1. Nah, pada dasarnya untuk bibit umbi yang ukuran 1 kilo isi 4 sekitar berarti 2,5 on sampai dengan isi 1 kilo atau mungkin lebih. Saya yakin untuk tahun berikutnya ini sudah bisa masuk umbi produksi. Ya, makanya di sini
untuk bibit umbi itu kita belum bisa sarankan untuk pemula, karena apa? Merawat bibit umbi itu sangat susah ya, sangat susah. Nah, menjelang musim tanam, bagaimana kita mengkarantina sampai dengan musim tanam, ini ialah kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa untuk merawat bibit umbi. Maka bibit umbi itu kita sarankan dari kemarin untuk pembelian bibit umbi, usahakan nanti di bulan-bulan 7 atau bulan 8, supaya kita karantinanya sebentar. Faktor kena jamur, resiko penyakit dan sebagainya akan semakin banyak. Nah, berbeda dengan pada waktu penanaman. Nah, merawat bibit yang sudah kita tanam dari bibit umbi ini sebenarnya merawatnya paling ringan, karena apa? Begitu kita masukkan, pembersihan gulmanya cuman paling sekali 2 kali sudah selesai, karena nanti tanaman sudah besar ya, sudah besar, untuk daunnya sudah menutupi dari permukaan dan sebagainya, sehingga perawatan kita tinggal memberikan pupuk ya, memberikan pupuk untuk menjaga tanahnya supaya pH-nya netral, kandungan diberikan kandungan yang seimbang antara nitrogen, kalsium dan fosfat yang seimbang, secara otomatis nanti untuk penyakit kayak jamur itu bisa minim sekali. Nah, ini yang diharapkan nanti untuk hal-hal yang bagaimana menaikkan pH, mengatur pH, menyeimbangkan kandungan-kandungan yang di tanah, ciri-ciri tanaman yang kekurangan kalsium, kekurangan fosfat. Nah, pada dasarnya kalau unsur N-nya sudah banyak, karena tanaman ini ialah tanaman yang mempunyai siklus. Nanti kita jelaskan untuk waktu tanam dan siklusnya. Nah, ini ialah 3 bibit yang bisa kita jelaskan tentang tanaman porang. Nah, Anda tinggal pilih yang mana. Pengen yang merawatnya enteng, silahkan nanti menanam mulai dari bibit umbi. Cuman kita sarankan waktu pembelian bibit dan sebagainya, usahakan mepet waktu. Persiapan lahan dan sebagainya kita bahas nanti. Bagi yang mereka pengen menanam dulu dari spora, silahkan. Kita ajukan tadi untuk guidance-nya untuk spora demikian, dan juga untuk tanaman kataknya pun juga demikian. Anda pilih dari spora, Anda pilih dari katak atau dari umbi, silahkan. Yang penting dipelajari dulu, karena supaya nanti tidak terjadi kegagalan di dalam penanaman. Sepele kelihatannya tanam porang, tapi banyak juga yang masih gagal. Banyak sekali yang masih gagal di dalam penanaman porang. Terus yang kedua yang kita bahas saat ini ialah masalah jenis tanah ya. Jenis tanah dan MDPL berapa yang cocok untuk penanaman porang. Yang pertama ialah jenis tanah yang kita bahas. Untuk umbi-umbian, porang ini masuk tanaman yang namanya umbi-umbian. Setiap tanaman yang masuk dalam kategori umbi-umbian, tanah yang paling cocok ialah tanah yang berpasir. Nah, kita garis bawahi, tanah yang paling cocok ialah tanah yang berpasir. Kalau bisa tanahnya agak liat berpasir. Ini ialah tanah yang cocok buat segala tanaman yang jenisnya umbi-umbian. Nah, ini untuk tanah-tanah yang mungkin bisa kita hindari ialah tanah-tanah yang tanah putih, itu rata-rata kurang nutrisi. Tanah putih untuk nutrisinya kurang. Nah, untuk tanah semakin hitam atau mungkin tanah merah itu biasanya cocok, apalagi nanti untuk tanah yang berpasir. Untuk tanah-tanah yang liat biasa atau tidak berpasir bagaimana? Pada dasarnya masih bisa kita tanami porang, cuman untuk secara perkembangan hasilnya pun juga nanti akan kurang maksimal. Nah, ini untuk tanah pilihan, misalnya kita untuk berbudidaya tanaman porang, silahkan nanti untuk memilih dulu lahan-lahan tanah yang berpasir, tanah merah, tanah yang berpasir, tanahnya hitam. Ini ialah pilihan utama. Kalau di antara itu belum ada, tidak ada lagi, ya kita seadanya. Yang penting bukan tanah-tanah yang warnanya putih atau cadas putih, itu biasanya nutrisinya tidak ada. Nah, terus MDPL yang cocok buat tanaman porang itu MDPL berapa? Nah, kita tadi membahas ya, mungkin yang belum tahu MDPL ialah meter dari permukaan laut atau singkatnya MDPL. Nah, ini tanah kita itu berapa meter toh dari permukaan laut.
Nah, ini perlu kita bahas karena semakin rendah tanah itu otomatis cuaca akan semakin panas. Makanya di situ untuk penanaman dari biji katak atau spora sendiri itu pada dasarnya nanti juga harus memperhatikan MDPL. MDPL berapa kita penanam? Kebutuhan matahari yang kita hambat itu berapa nanti? Nah, secara otomatis apabila MDPL kita rendah, mungkin butuh yang namanya naungan yang lebih rapat. Untuk MDPL yang tinggi, MDPL yang sudah mencapai 600-700 itu mungkin naungannya tidak begitu rapat ya, agak tipis-tipis saja. Nah, ini kita sesuaikan supaya intensitas cahaya itu tetap bisa masuk, untuk udara masih bisa terjaga, kelembapan dan suhunya tidak terkena terik secara langsung. Nah, ini secara otomatis perlu diperhatikan ya. Nah, patokannya bagaimana? Ya kita menggunakan yang namanya suhu. Nah, kalau kita suhu bisa meredam panas dan sebagainya, usahakan untuk MDPL rendah nanti untuk naungannya lebih rapat. Kalau seandainya kita paranet, ya paranetnya nanti otomatis harus lebih rapat prosentasenya, mungkin sampai 65 atau 75. Nah, untuk MDPL yang agak sedang-sedang di sini itu kita menggunakan paranet yang 55. Untuk yang MDPL atas mungkin tidak membutuhkan paranet, cuma dengan naungan tanaman yang sedikit agak menaungi itu akan lebih aman ya. Itu pada dasarnya untuk jenis tanah dan MDPL yang cocok. Nah, ini untuk teman-teman yang berbudidaya, apakah tanah kita cocok? Pada dasarnya dari teman-teman yang sudah berbudidaya dari MDPL 20 sampai dengan MDPL 700 itu masih bisa untuk ditanamin porang. Untuk berbeda lagi dengan MDPL di atas 700 itu juga bisa ditanamin porang, cuman pertumbuhannya lambat dan masa panennya akan lebih lama. Nah, ini untuk tanah-tanah yang cocok. Terus yang ketiga yakni masalah bibit yang baik dan harganya berapa. Nah, untuk bibit yang baik di porang ini tidak seperti pada tanaman yang lain ya. Untuk bibit-bibit yang baik itu yang bagaimana? Ialah bibit-bibit yang dikatakanlah durman asli. Durman asli itu, durman itu ialah tanaman yang sudah tua, yang sudah menguning seperti ini. Nah, ini secara otomatis ambruk dengan sendirinya. Nah, yang kedua, bibit yang baik itu ialah yang lepas sendiri ya. Lepas sendiri dari bulbulnya ini, nanti setelah kering itu akan lepas sendiri. Lepas sendiri sehingga menjadikan bibit-bibit yang berkualitas. Nah, bibit yang berkualitas itu apakah bibit yang sudah dikasih sertifikat? Belum tentu. Karena itu saya pandang ialah ada beberapa kelompok orang yang memanfaatkan situasi. Karena apa? Pendapat saya, kalau yang namanya bibit, kalau sudah memang dilakukan dengan penelitian, dan yang keduanya sudah dirubah genetika atau menjadikan bibit itu hibrid, itu silahkan. Tapi selama itu bibit yang dari alam masih belum diolah, masih apa adanya, cuman dengan embel-embel surat dan sebagainya menjadi bibit yang kualitas, itu belum tentu ya. Bibit yang baik di dalam tanaman porang di sini ya bibit yang memang benar-benar lepas dari tangkainya dan usianya maksimal. Nah, secara otomatis karena banyak kemarin bibit-bibit yang mempunyai kualitas kurang baik ya, itu beredar di pasaran karena adanya kekhawatiran ya, kekhawatiran dari teman-teman yang budidaya sebelumnya ya, karena mahalnya bibit itu akhirnya pada pohon ini banyak yang dipotong dan kataknya itu dilepaskan pada satu tempat. Nah, itu akan terjadi bibit-bibit yang usianya kurang maksimal dan itu belum layak tanam. Untuk bibit yang dorman sendiri, untuk dorman yang tunas akhir, nah, seperti ini. Nah, misalnya ini belum waktunya dorman, karena ini sudah bulan terakhir kita tanam pada bulan Agustus kemarin, masih ada tunas-tunas yang kecil, tunas-tunas terakhir, cuman di situ sudah waktunya dorman, karena tanaman ini mempunyai siklus tersendiri, walaupun kecukupan air, banyaknya hujan, itu tidak akan mempengaruhi waktunya untuk dia akan bertahan selamanya, tidak. Pada waktu sudah waktunya dorman akan dorman juga, sehingga pada waktu tunas saja, tunas terakhir, dan itu mengembangkan juga bil-bil katak, muncul katak tapi kataknya belum membesar.
secara otomatis itu dorman juga, itu tidak akan menjadikan bibit-bibit yang baik. Nah, ini berbeda dengan katak yang sudah membesar, yang sudah mentok maksimal, lepas dengan sendirinya, itu akan menjadikan bibit-bibit yang baik. Untuk spora pun juga sama, bibit yang baik adalah bibit yang sudah tongkolnya itu merah dan lepas dengan sendirinya, bukan dipaksa untuk lepas. Nah, kita menjadi bibit. Dan itu perbedaan bibit-bibit yang baik. Untuk bibit umbi pun saya harapkan nanti untuk mendapatkan bibit yang baik ialah umbi-umbi yang dibongkar pada bulan 7 atau bulan 8 dan ditanam kembali, karena estimasi tanam di Pulau Jawa ini pada bulan 11 ya, bulan 11. Itu ialah estimasi tanam di Pulau Jawa dan sekitarnya, dari NTT, Bali, dari Jawa sampai dengan Lampung, terus agak naik sendiri sampai dengan Palembang, kelihatannya iklimnya masih sama. Nah, itu untuk yang dari atas, untuk wilayah-wilayah tertentu yang di situ untuk daerahnya iklimnya berbeda. Ya, hujannya kapan, waktunya kapan itu berbeda. Kalau di Jawa seperti yang saya katakan tadi, tahun ini kemarin di bulan 11, tahun berikutnya pada bulan 10 akhir. Kemungkinan di tahun yang akan datang ini di bulan 11 akhir. Nah, ini akan selalu berubah ya, berubah mengikuti siklus. Terus untuk waktu tanam, nah waktu tanam dan siklus porang. Nah, siklus porang ini penting sekali dimengerti. Tidak seperti tanaman-tanaman yang lain, porang itu mempunyai siklus di mana bibit apabila pada waktu musim tanam, bibit itu pada waktu musim tanam itu akan memunculkan tunas dengan sendirinya. Dan ini tidak perlu yang namanya nanti itu disemai, diapa-apain dan sebagainya, dibiarkan sendiri. Kalau pada waktu musim tanamnya tiba, itu akan muncul sendiri. Dan ini untuk bibit-bibit yang tidak bisa muncul, berarti itu bibit-bibit yang kurang kualitas. Nah, seperti tadi saya katakan, bibit yang dorman asli, secara otomatis bibit itu akan bertahan sampai dengan musim tanam. Bibit-bibit yang tidak dorman asli secara otomatis akan busuk atau kering di saat kita perawatan. Nah, ini perbedaannya. Dan ini untuk pembelian bibit sebaiknya memang ya nanti untuk waktunya itu lebih dekat dengan musim tanam. Cuman resikonya ya pertama harga mahal, yang keduanya agak susah mencari bibit karena sudah banyak sekali dibeli orang. Nah, tahun ini pun juga kekurangan bibit karena di atas bulan 11 bahkan sampai bulan ini pun masih banyak yang WA ke kita untuk menanyakan masalah bibit. Nah, ini bibit-bibit itu usahakan pembelian nanti pada bulan 7, bulan 8 itu bibit yang aman. Kalau Anda berani ya silahkan beli pada bulan dari 4, 5 ya, cuman itu pilihlah bibit-bibit yang memang sudah karakternya baik. Di bulan 4, bulan 5 mungkin agak lebih murah dengan resiko nanti masih mengkarantina, masih ada busuknya, masih ada yang kering. Kalau bulan 7, bulan 8 insya Allah nanti sudah tidak ada yang busuk, tinggal mengeringnya saja. Yang bibit yang kurang berkualitas otomatis akan mengering. Itu pun juga bisa disebabkan karena cara kita mengkarantina tempat kita, MDPL kita, suasana panasnya di tempat kita, itu banyak pengaruh untuk masalah bibit tadi. Yang jelas untuk waktu tanam ini ialah pada saat menjelang musim hujan ya. Pada saat menjelang musim hujan, bibit-bibit itu pasti akan sebelum musim hujan, mendekati musim hujan, bibit akan tumbuh sendiri. Sehingga kita akan menahan bibit itu, kita tahan terus sampai dengan benar-benar tanah itu sudah hujan, sudah basah, suhu udaranya sudah turun. Nah, kalau kemarau biasanya suhunya kan masih naik tinggi. Nah, kalau kita suhunya sudah turun antara 28, 29, maksimal 31, itu baru kita musim-musim kita untuk menanam. Karena nanti pas pada waktu kemarau itu kan suhunya sampai dengan 34, 35 kalau siang hari ya, ini pengaruhnya sangat besar nanti untuk tanaman jenis
itu pun pasti akan mengalami kesulitan. Ya, itu ada sedikit yang lupa, yakni masalah bibit umbi. Ya, bibit umbi tadi mungkin kita belum jelaskan. Ini agak berbeda ya untuk bibit umbi. Yang jelas untuk bibit umbi itu kalau diantara bibit yang lain, untuk spora dan kata itu secara otomatis membutuhkan naungan, sedikit naungan, berbeda dengan bibit umbi. Walaupun itu perawatannya paling ringan, kalau kita sudah bisa menemukan ya waktunya kita beli bibit umbi, secara otomatis karantina kita lebih aman dan kita sudah bisa mensterilkan tanah supaya tanah itu tidak banyak mengandung penyakit, menetralisir pH. Secara otomatis apabila umbi kita masukkan secara otomatis akan semaksimal mungkin dan pertumbuhannya akan sangat cepat dan luar biasa. Di belakang sana itu ialah tanaman kita yang dari umbi. Terus ini ialah tanaman yang kita tanam pada bulan Agustus. Nah, sebagai percontohan, dalam artian percontohan bukan pencontohan tanamannya, tapi percontohan untuk bikin gulutnya, pemasangan mulsa, lebar gulutan, lebar paret. Nah, kemarin kita memang bikin di awal supaya teman-teman yang pengen belajar bersama itu bisa melihat yang di sini secara langsung. Nah, untuk teman-teman yang pengen ke sini silahkan nanti lihat linknya di deskripsi ya. Kita sudah pasang Google Map-nya di sana. Nah, insya Allah kita open, silahkan datang untuk teman-teman yang pengen untuk sharing ya. Untuk sharing kita bukan bermaksud kita itu pinter sendiri atau bagaimana. Cuman yang kita harapkan ialah kita membagi ilmu. Yang kita membagi ilmu yang apabila ilmu kita itu bermanfaat, kita mendapatkan tempat yang indah di sisinya nantinya. Kita membuat sangu ya. Membuat sangu, orang Jawa bilangnya gitu. Nah, ini untuk umbi lagi itu ialah jenis tanaman yang perawatannya paling mudah, cuman berbeda dengan bibit katak dan spora. Untuk umbi ini tanaman yang besar, sangat membutuhkan panas yang lebih, berbeda ya dengan tanaman dari katak atau dari umbi. Karena dari katak atau spora, justru umbi ini nanti pada musim kedua itu membutuhkan panas yang berlebih ya, sehingga jangan sampai kalau umbi itu ditanam di naungan, otomatis nanti batangnya akan semakin tinggi, semakin besar, dan umbinya pun pembesaran kurang maksimal. Dalam perawatan umbi yang perlu diperhatikan ialah nutrisi, kandungan keseimbangan antara nitrogen, kalsium, dan fosfat itu sangat dibutuhkan sekali. Lebih ditinggikan ke kalsium dan fosfatnya karena nitrogen itu sudah dapat bantuan air hujan. Nah, itu supaya nanti dari kemarin itu banyak juga yang sudah mengeluh untuk tanaman letoy itu karena kekurangan kalsium. Nah, banyak mereka yang sudah terjadi bercak daun. Nah, itu pun juga karena awalnya dari kekurangan kalsium. Perlu ditambahi lagi untuk kalsiumnya supaya tinggi, supaya batangnya kokoh. Untuk memperbesar umbi dibanyakin kandungan fosfatnya ya, supaya umbinya semakin berat, semakin besar. Kalau tidak besar sekalipun ya isinya itu lebih mantap karena lebih berat ya. Ini ialah untuk sekilas mengetahui yang namanya tanaman porang. Nah, untuk teman-teman yang pengen belajar lagi tanaman porang, pengen mengetahui seluk-beluk tanaman porang, silahkan simak di YouTube yang kita yang lain. Nah, yang satu-satu kita bahas karena nanti kemarin banyak yang telepon pengen bertanya tentang budidaya porang. Secara otomatis apabila kita menjelaskan tanaman porang ini tidak bisa dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama. Nah, kalau kita kupas ya hampir 1 mingguan kita tidak akan selesai. Dan ini kalau bertanya bagaimana budidaya, silahkan simak di konten-konten kita sebelum-sebelumnya. Tapi kalau pertanyaan lebih spesifik tentang adanya hama yang terjadi kayak gini dan sebagainya, kita akan bisa jawab secepatnya. Ya, untuk teman-teman mohon maaf apabila mungkin kita kurang sopan dalam berbicara. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Mungkin dari kita cukupkan sekian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.